ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin masuk kepada sesi yang ke-12, melanjutkan perhatian kita kepada mad'u, kepada orang yang sedang kita dakwahi, di mana orang yang didakwahi itu memiliki perbedaan-perbedaan keadaan yang bersifat kejiwaan, yang bersifat kemampuan kemanusiaan, kedudukannya, kehormatannya di tengah-tengah masyarakatnya, dan usianya. Sehingga kita melihat bahwa manusia itu tidak sama. Sehingga mereka itu memerlukan perlakuan masing-masing. Jadi, di antara hal yang harus diperhatikan adalah keadaan kejiwaan seseorang yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita itu tidak mampu menempatkan cara yang benar terhadap orang yang ada pada keadaan tertentu. Begitu juga kemampuannya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada lelaki, ada perempuan. Ada anak kecil, ada orang besar. Beda-beda. Masing-masing membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Kemudian kedudukan di tengah masyarakatnya. Kita lihat lini kehidupan sangat banyak. Ada orang-orang yang berposisi tinggi, menengah, orang yang ada di bawah dan sebagainya. Masing-masing menuntut adanya perlakuan yang tepat. Begitu juga kemuliaan. Di masyarakat ada hal yang berkaitan dengan orang yang dimuliakan oleh mereka. Karena kekayaannya atau karena kekuasaannya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga usia. Usia orang berbeda-beda. Sehingga ada anak-anak yang sangat kecil sekali. Anak yang menjadi anak besar. Anak remaja, pemuda. Kemudian orang tua dan seterusnya. Sehingga ini sebuah kenyataan. Di dalam berdakwah itu semua harus diperhatikan. Di mana manusia itu perlu diingat punya ahasis, punya ihsas, punya sensitivitas. Di saat kita salah, maka dia akan kesinggung. Akan merasa orang ini tidak mengerti keadaan orang. Tidak menghargai orang lain. Maka dakwah kita tertolak karena sensitivitasnya itu tercoreng. Manusia punya masyair, punya perasaan. Sehingga
perasaan orang itu harus diperhatikan. Jangan sampai dakwah kita ini tertolak bukan karena dia itu salah, tapi karena orang itu perasaannya tidak kena. Dia merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal yang sangat harus diperhatikan. Karena ada kaitannya dengan keberhasilan kita berdakwah. Di saat materi dakwah kita itu sudah bagus, tapi ternyata uslub atau metode kita tidak tepat, tidak sesuai dengan sasarannya, maka hasilnya adalah kegagalan. Apakah karena materi kita buruk? Bukan. Tapi karena cara kita tidak tepat. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa pada saat dia datang ke Madinah, dia itu bersama beberapa orang pemuda yang seusia dengannya. Dia menjadi tamunya Rasulullah SAW sampai 20 hari semalam. 20 hari dan semalam. Rasulullah SAW mereka dapati sepanjang waktu keberadaan mereka di Madinah itu adalah orang yang rahim, penyayang, raqiq, orang yang sangat lembut. Sehingga di saat beliau itu mulai merasakan bahwa kami ini kangen dengan keluarga yang ditinggalkan selama 20 sekian hari ini, maka mulailah Rasulullah SAW bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami ceritakan tentang keluarga kami. Maka berikutnya Rasulullah SAW bersabda, beliau katakan, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Maka tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajari mereka. Jadi kita lihat perintah ini, perintah untuk pulang, berdakwah, mengajari masyarakat di kampung asal. Itu perintah ini datang setelah Rasulullah SAW bertanya tentang bagaimana kondisi mereka. Rasulullah SAW ingin menguji apakah masih bisa ditambah atau sudah tidak sanggup lagi karena mereka sedang kangen kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW memperhatikan hal itu. Kemudian kita dapati bahwa Rasulullah SAW memperhatikan keadaan kejiwaan orang. Sehingga unsur kangen kepada keluarga pun diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu sangat manusiawi. Terkait dengan psikologi seseorang. Terkait dengan psikis seseorang. Keadaan kejiwaan seseorang. Di mana kita itu ingin mendapatkan waktu terbaik dari seseorang. Sehingga pada saat kita mengarahkan panah dakwah ini benar-benar mengenai sasarannya. Kemudian kita lihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'." Jika telah diletakkan sajian makan asya, makan malam, makan petang,
wa uqimatis salatu, dan salat telah diqomatkan, fabda'u bil asya, maka yang lebih dahulu dilakukan adalah al-asya, makan malam itu atau makan petang hari itu. Kita heran. Mungkin sebahagian kita akan terperangah dengan hadis ini. Loh, kok gitu? Bukan sholat dulu, Ustaz. Nah ini Rasulullah. Rasulullah SAW memperhatikan kejiwaan orang. Bagaimana di saat seseorang itu tadi sudah melihat makanan, sudah disajikan, kemudian pergi sholat, maka pada waktu sholat dia akan berpikir tentang makanan. Kenapa? Dia dalam keadaan lapar. Dia dalam keadaan sangat ingin makan. Sangat menarik makanan itu. Nah, jadi kita lihat di sini, Rasulullah SAW memperhatikan sampai sedetail itu tentang kejiwaan manusia. Kemudian dari catatan-catatan tadi, bahwa manusia itu punya keadaan dan punya kondisi yang harus diperhatikan. Nah, di saat seseorang itu berada di sebuah kenyataan, maka kenyataan ini punya pengaruh terhadap diri seseorang. Nah, kenyataan yang menyentuh keadaan jiwa seseorang melahirkan sebuah keadaan. Nah, itu harus diperhatikan. Contohnya, seseorang yang sedang mengalami bencana. Baru saja rumahnya kebakaran. Kok kita mendakwahi dia, berlama-lama berbicara dengan dia. Apa yang terjadi? Dia akan muak. Kenapa? Dia dalam kondisi stres, depresi, tertekan dengan keadaan. yakni bagaimana dia itu mengalami sebuah kegagalan, sebuah kerugian yang begitu besar buat dia di waktu itu. Sementara kita berdakwah. Dakwah kita tertolak. Bukan karena dakwah kita buruk. Tapi karena kita tidak memperhatikan keadaan orang pada saat itu. Begitu pula kondisi seseorang. Di saat seseorang itu berada pada keberhasilan atau kegagalan, itu akan melahirkan kondisi di mana seseorang itu memiliki kesiapan-kesiapan tertentu. Seseorang bisa jadi pada saat dia bersemangat, dia akan memiliki kapasitas penerimaan yang besar. Tapi dalam kondisi yang lemah, dia sedang bermalas-malasan, maka daya tangkapnya berkurang. Jadi kita lihat ada kondisi yang menyebabkan seseorang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hal yang demikian harus kita bedakan. Dalam bahasa Arab ada istilah al-ahwal dan al-buruf. Al-ahwal itu jamak dari hal yang artinya keadaan. Ada al-buruf, warf, yang artinya kondisi. Ada keadaan itu sifat yang kita lihat di saat kita menghadapi seseorang. Oh, keadaannya baik, keadaannya buruk, keadaannya senang, keadaannya sedih. Nah, kemudian yang lebih teliti daripada keadaan adalah kondisi yang menggambarkan tentang kesiapan, tentang kapasitas. Nah, itu pun harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang demikian ini akan membuat tingkat keberhasilan orang berdakwah itu berbeda-beda.
Ada orang yang daya cakupnya sampai jutaan orang karena dia sangat memperhatikan keadaan dan kondisi orang. Ada orang yang daya cakupnya tidak seberapa. Kenapa? Karena kemampuan tadi. yakni kemampuan dalam melihat keadaan dan kondisi orang. Dalam melihat kemampuan orang, perasaan orang, dan seterusnya. Kemudian, kita perhatikan hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW dalam banyak hadis ini mengizinkan untuk orang sholat di rumah mereka, di tempat tinggal mereka, karena terjadinya hujan, karena terjadinya dingin yang sangat. Kita lihat bahwa hujan itu adalah suatu kondisi. Kita berada dalam kondisi hujan. Kemudian dingin. Kita mengerti negara-negara Timur Tengah itu di antara yang mereka alami, di samping ada kemarau, ada musim dingin. Kemarau itu bisa sangat panas, begitu pula dingin. Dingin pun bisa sangat dingin. Di mana seseorang di saat dia mengalami kedinginan yang luar biasa, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, kita lihat ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW membolehkan orang untuk tidak sholat di masjid di kondisi ini. Nah, di saat keadaan itu tidak membuat seseorang memiliki kemampuan untuk bisa khusyuk, untuk bisa berkonsentrasi. Kemudian kita lihat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sikap Rasulullah SAW yang membedakan antara Utsman ibn Affan dengan Abu Bakar dan Umar. Ketiga-tiganya adalah para pembesar sahabat radhiyallahu anhum. Tapi Rasulullah SAW sangat mengerti betul bagaimana psikis mereka masing-masing. Di mana bahwa Nabi SAW melihat bahwa Utsman ibnu Affan itu orang yang hayyi. Hayyi artinya orang yang sangat pemalu. Abu Bakar ingin menemui Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab ingin menemui beliau pula. Utsman ibn Affan pun demikian. Datang kepada Rasulullah, ada kebutuhan. Nah, kita lihat perlakuan Rasulullah SAW berbeda. Kenapa? Nah ini catatan penting buat kita. Sehingga Aisyah memperhatikan. Pada saat Abu Bakar datang, Rasulullah SAW sedang berbaring di tempat pembaringan beliau. Tidak bergerak, tetap berbaring. Sehingga Abu Bakar pun berbicara, dijawab oleh Rasulullah, selesai, pergi. Datang Umar bin Khattab, diberi izin oleh Rasulullah SAW masuk, masih tetap Rasulullah SAW berbaring. Berbicara kepada beliau, Umar bin Khattab, dijawab, selesai, pergi. Tidak bergerak dari pembaringannya. Tapi begitu yang masuk itu Utsman ibn Affan, maka Rasulullah SAW duduk. Mendengarkan Utsman dan menjawabinya hingga selesai, baru kemudian pergi. Maka Aisyah pun bertanya, kenapa engkau bedakan ini? Di saat
Abu Bakar dan Umar yang masuk, engkau tetap berbaring. Tapi di saat Utsman ibn Affan yang masuk, engkau duduk. Maka Rasulullah SAW pun menjawab. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Inna Utsmana rajulun hayyun. Sesungguhnya Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. Wa inni khashitu in adzintu lahu ala tilkal hal alla yablugha ilayya fi hajatih. Kalau aku memberi izin kepada Utsman, sedangkan aku tetap dalam kondisi yang sama, aku takut kebutuhannya tidak sampai kepadaku, sehingga aku tidak memberi jawabannya. Hajat dia tidak terjawab. Dia datang kepadaku dengan suatu hajat. Hajat itu harus terjawab. Dimana kita bayangkan kalau Rasulullah SAW ada dalam suatu kondisi berbaring, kemudian Utsman ibn Affan merasa tidak enak. Kasihan Rasulullah sedang istirahat. Rasulullah SAW sedang santai. Aku datang mengganggu beliau. Maka merasa tidak sanggup. Dia akan mengatakan, ya sudah gampang nanti saja. Dan sebagainya. Maka batallah. Hajat dia tidak terpenuhi, tidak terjawab. Nah, sampai sedetail ini. Sikap Rasulullah SAW memperhatikan perasaan orang. Kondisi kejiwaan orang. Sehingga dari sini kita memperhatikan bahwa manusia itu punya ahasis. Ahasis itu jamak dari ihsas, yang artinya sensitivitas. Ada kondisi-kondisi tertentu yang sensitif. Manusia punya masyair, punya perasaan. Manusia punya kudurat, kemampuan-kemampuan. Di mana kemampuan itu diantaranya kemampuan dalam memahami, kemampuan dalam menangkap pelajaran. Nah, itu semua harus diperhatikan. Sehingga di saat kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita mendapatkan inilah kelebihannya Islam. Bahwa Islam benar-benar memperhatikan keadaan-keadaan itu. Kondisi-kondisi itu diperhatikan oleh Islam. Di antara ayat Al-Quran yang sering kita dengar dan kita pun sudah hafal adalah surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan orang itu harus diperhatikan. Karena Islam itu memperhatikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan itu. Kemudian masih di ayat yang sama, di surat Al-Baqarah ayat 286, kita diajari doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak punya kekuatan untuk memikulnya. Jadi ini diperhatikan oleh Allah dan dibenarkan, diajarkan kita untuk berdoa dengan doa ini. Ini menunjukkan bahwa doa seperti ini benar. Karena apa? Ya, inilah manusia. Manusia itu punya keadaan dan punya kondisi yang harus diperhatikan. Kemudian di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah
sekuat kemampuan kalian. Jadi Allah tidak akan menyalahkan seseorang di saat dia telah berusaha sekuat kemampuannya. Kemudian muncul sebuah keadaan, muncul suatu kondisi yang menyebabkan keterbatasan kemampuannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima hal itu. Allah Maha mengerti tentang keadaan jiwa manusia. Sehingga kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hadithun nasa bima yahrifun." Ajaklah bicara orang sesuai dengan kemampuan dia untuk memahami, untuk mengerti. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah kalian suka untuk jadilah Allah itu didustakan dan Rasulullah didustakan? Jadi ada penolakan terhadap Allah, ada penolakan terhadap Rasulullah yang bisa jadi penyebabnya adalah kesalahan kita karena tidak memperhatikan kemampuan orang. Di mana orang itu memiliki keterbatasan. Di saat kita memberikan sesuatu yang sangat sulit, sehingga seseorang berontak, dia akan mengatakan, "Dah, Islam kayak begini," ditolaknya Islam. Kita menerangkan Allah kepada seseorang, ini Allah. Orang itu tidak dalam keadaan bisa mencapai pemahaman itu. Maka akan menghinakan Allah dia. Oh, kalau begitu Allah itu seperti ini. Kita menggambarkan Rasulullah. Oh, itu Rasulullah seperti itu. Maka ditolaklah Rasulullah SAW. Diingkari. Penyebabnya karena tidak memperhatikan orang ini seperti apa. Apakah layak orang itu diajak bicara seteliti ini? Siapa dia? Dia adalah penuntut ilmu yang punya kapasitas untuk memahami hadis atau ayat sedetail itu. Atau dia sekedar orang awam yang ingin memahami Islam hanya global-globalnya saja. Begitu masuk ke detail, pusing. Dia tidak sanggup. Dia merasa sulit, merasa tidak nyaman. Nah, kondisi seperti ini di dalam Islam sangat diperhatikan. Sehingga kita pun melihat bahwa manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan. Manusia itu punya keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang menyebabkan kita ini harus membedakan mereka. Ada orang dewasa, ada anak-anak. Ada orang tua, ada pemuda. Ada perempuan, ada lelaki. Ada orang sehat, ada orang sakit. Itu semua adalah menggambarkan tentang kondisi orang. Yang tidak bisa dihindari, itu kenyataan pada orang itu. Pada setiap kondisi tergambar di sana, yakni bagaimana kesiapan-kesiapan, bagaimana perasaan, bagaimana sensitivitasnya, itu tentunya berbeda-beda. Kita lihat betapa pentingnya sholat jamaah. Namun kita lihat apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffiri." Wahai para manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang munafir. Munafir itu membuat orang nafar, membuat orang pergi, lari, tidak mau mendengar. Faman amman nasa
falyatajawwaz. Maka barang siapa yang mengimami orang banyak, orang yang beraneka ragam, falyatajawwaz, maka hendaknya dia meringkasnya, tidak berpanjang-panjang. Fa inna khalfahu ad-dha'ifu wal kabiru wa dzul hajati. Karena di antara para makmumnya itu ada orang yang lemah, ada orang tua, dan orang yang sedang punya kebutuhan. Jadi perhatikan itu. Kita lihat pengertian kita terhadap yakni keadaan dan kondisi orang itu diperhatikan sekali oleh ajaran Islam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholat jamaah yang demikian pentingnya itu memperhatikan keadaan orang. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diceritakan oleh Abdullah ibn Umar, beliau berkata, arani atasawwaku bisiwak. Rasulullah SAW mengatakan, aku ini melihat diriku sekarang butuh siwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar. Datanglah dua orang membawa siwak, yang satu lebih tua dari yang lain. Fanawaltu siwakal asghara minhuma. Maka aku ambilkan siwaknya itu dari yang lebih muda. Aku berikan kepada Rasulullah SAW. Faqila li kabbir. Maka dikatakannya, Rasulullah SAW mengatakan, kabbir, pilihlah yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka aku pun mendorongnya dan aku mengambilnya dari yang lebih tua. Jadi ternyata Rasulullah SAW membedakan orang. Beliau yakni akan membuat orang ini kesinggung. Dia lebih tua, merasa lebih pantas untuk dihormati, dihargai, bukan yang lebih muda. Sehingga dua-duanya punya hak untuk diambil siwaknya, karena masing-masing ingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, ingin menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di saat dua-duanya punya hal yang sama, maka perhatian kita pun harus membedakannya. Kemudian kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Malik ibn al-Huwairith pada saat mereka ingin kembali ke kampungnya setelah belajar selama 20 sekian hari, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarukuma." Jika kalian berdua bersama-sama keluar, maka salah seorang dari kalian berdua melakukan azan, kemudian melakukan qomat. Kemudian hendaknya yang menjadi imam adalah yang lebih tua. Jadi kita lihat di sini, di saat kemampuan bacaan Al-Quran atau ilmu secara umum sama, maka yang harus dikedepankan adalah usia. Mana yang lebih tua, itulah yang didahulukan atau diutamakan menjadi imam.
Jadi Islam sampai punya perhatian sedetail ini. Terperinci seperti ini. Bahwa siapakah orang yang berhak jadi imam atau paling berhak jadi imam, dimulai dengan memperhatikan ilmunya. Karena ini orang yang sama-sama. Mereka semua orang yang baru masuk Islam, belajar dalam tempo yang sama 20 sekian hari. Artinya kalau secara kemampuan ilmiah sama. Hafalan Al-Qur'annya sama. Karena waktu belajar yang sama. Terus siapa di antara mereka yang harus jadi imam? Maka yang usianya lebih tua. Jadi di sini unsur usia diperhatikan. Kemudian kita lihat lagi pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pada saat Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, memerdekakan Mekah kembali, Rasulullah SAW membuat pengumuman. Kita lihat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala dara Abi Sufyana fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Jadi kita lihat bahwa Rasulullah SAW datang untuk memerdekakan Mekah. Maka siapapun yang berada menghalangi, artinya dia menjadi musuh, berhak untuk dibunuh. Nah, untuk membuktikan bahwa seseorang itu tidak menghalangi, tidak melawan, maka hendaknya dia melakukan hal-hal berikut. Salah satu hal yang diarahkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah masuk ke rumah Abu Sufyan. Orang yang pada saat itu masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka selamat dia. Karena tidak menjadi musuh. Tidak dinilai menghalangi. Nah, rumah ada banyak di Mekah. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW mengkhususkan nama, yaitu rumah Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan pada saat itu pemimpin Quraisy. Pemuka orang-orang Quraisy pada saat itu yang paling dihormati adalah Abu Sufyan. Sehingga mesti dihormati beliau. Mesti dimuliakan, mesti dihargai. Maka disebutkan dalam pengumuman itu secara khusus. Nah, ini memperhatikan hal yang demikian ini di dalam Islam adalah sesuatu yang benar-benar dijaga. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang sikap Rasulullah SAW menyebutkan Abu Sufyan tadi. Beliau katakan, wa fihi ta'lifun li Abi Sufyana wa ibharun li syarafih. Bahwa sabda Rasulullah SAW seperti itu, menyebut-nyebut nama Abu Sufyan dan rumahnya, adalah dalam rangka menjinakkan jiwa Abu Sufyan. Dan dalam rangka untuk menampilkan kemuliaannya. Menunjukkan kemuliaan bahwa Rasulullah SAW tidaklah datang ke Mekah untuk merendahkan orang. Tidak. Orang yang mulia tetap mulia. Tidak direndahkan karena masuk Islam. Kita dapati bahwa pernyataan atau keterangan dari Al-Imam Nawawi tadi dari syarah beliau terhadap kitab terhadap Sahih Muslim jilid 12 halaman 179. Kemudian di saat Rasulullah SAW bersikap melebihkan Utsman bin Affan dalam perlakuan beliau. Sehingga beliau menunjukkan sikap malu di hadapan Utsman bin Affan. Maka beliau pun menerangkan hal ini.
kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau katakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidak benarkah aku ini malu kepada orang yang para malaikat malu kepadanya. Jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW memperhatikan hal yang sedetail itu. Di saat ada orang yang pemalu, maka kita pun harus menjaga diri. Jangan vulgar kita di hadapan orang yang pemalu. Karena akan menusuk perasaannya. Akan menusuk sensitivitasnya. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Jadi kita lihat Rasulullah SAW memperhatikan kapasitas ilmu orang yang akan jadi imam. Di mana yang harus diutamakan itu adalah penguasaan terhadap Al-Quran. Yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, maka itulah yang dikedepankan. Ini terkesan bertentangan dengan hadis yang tadi, yang berbicara tentang Malik ibnul Huwairith. Di mana Rasulullah SAW mengedepankan usia. Ya, jawabnya, di saat hafalan Qurannya sama, maka pilihan atau tolok ukur kita dalam memilih itu adalah usianya. Jadi kalau orang Al-Qur'annya sama, hafalannya sama, ada dua orang, maka pilihlah yang usianya lebih tua. Nah, dengan pelajaran ini kita telah mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ungkapan sahabat dan sebagainya yang menunjukkan bahwa inilah Islam. Islam itu memposisikan manusia masing-masing pada posisinya. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Di mana semakin perhatian seseorang kepada keadaan dan kondisi orang, semakin besar tingkat keberhasilan dakwahnya. Karena apa yang ada pada orang itu menunjukkan haknya masing-masing. Di saat orang itu diperhatikan haknya, maka dia akan mudah untuk menerima pelajaran kita. Kemudian orang yang sedang didakwahi atau objek dakwah, mad'u itu membutuhkan metode, membutuhkan cara. Sehingga di saat cara itu pas sesuai dengan keadaan orang atau kondisi orang, maka disitulah letak keberhasilan dakwah kita. Di mana orang itu akan menyambut dakwahnya orang yang dia anggap orang ini menghormati saya. Orang ini menghargai saya. Orang ini memperhatikan saya. Dan sebagainya. Maka dia pun membalas perhatian dengan perhatian. Kehormatan dengan kehormatan dan sebagainya. Maka inilah bagian dari hal yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Yaitu memperhatikan kondisi mad'u. Orang yang didakwahi. Inilah pelajaran kita pada kesempatan saat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.